Halo Sobat Neo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ki Anom di Neo Channel. Pada materi sebelumnya, di materi unit 14, kita telah belajar dan membuat suatu fungsi yaitu file uploading. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai multiple file uploading. Perlu teman-teman ketahui, fungsi yang kita buat pada materi sebelumnya, kita hanya dapat mengupload satu buah file berupa gambar. Nah, pada materi kali ini, di materi unit 15, kita akan membuat bagaimana caranya agar fungsi kita dapat mengupload lebih dari satu file. Kita langsung saja ke codingannya. Kemarin kita telah membahas atau menambahkan mengenai fungsi file uploading di CRUD buku kita ya, di pengelolaan data buku. Nah, untuk materi kali ini kita akan membuat multiple file uploading. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan membuat suatu menu baru di sini ya, di sidebar-nya. Kita akan membuat yang namanya menu galeri. Kita ke codingannya, kita ke view, kemudian kita ke template, kita ke sidebar. Di sini kita kopikan saja. Yang menu data member ini kita copy segini ya. Dari LI yang ini sampai LI yang bawah, LI tutup, kita copy, Ctrl C, kemudian kita enter, kemudian kita Ctrl V. Lalu untuk menunya kita beri nama data galeri. Untuk controllernya nanti kita buat adalah controller galeri. Lalu untuk ikonnya adalah picture. Kita save, kita kembali ke browsernya, kita refresh. Nah ini ya, sudah ada menu baru yaitu data galeri. Oh ini untuk ikonnya belum muncul, mungkin kita ganti ikonnya image. Kita save, kita coba refresh, sudah muncul ya. Nah ketika ini menunya diklik, ini masih page not found ya. Itu karena kita belum memiliki controller yaitu galeri. Nah sekarang kita akan membuat controller galeri. Kita ke Sublime, ke controller, kita duplikat saja controller welcome ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih duplicate, lalu untuk controllernya kita beri namanya galeri. Kita enter, lalu controller galeri sudah ada di sini, lalu untuk kelasnya kita juga ganti dengan nama galeri. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk isinya, ini kita hapus saja. Isi dari indeksnya kita hapus dulu. Oke, controller galeri sudah kita buat. Sekarang kita buat construct-nya. Untuk construct-nya mungkin kita bisa ambil dari buku. Ini ya, untuk construct-nya kita kopikan segini. Ctrl C, kemudian kita pastekan di galeri kita, di controller galeri. Lalu untuk modelnya kita hapus dulu. Kita tidak menggunakan library ini ya, kita hapus saja. Untuk fungsi check login dan get user data kita tetap mempertahankan ini karena kita akan tetap menggunakan ini. Kita save, kemudian kita coba, kita refresh. Begini masih error. Errornya adalah call undefined method galeri check login. Berarti metode check login ini dia tidak terdefinisi ya. Jadi kita tidak bisa memanggil check login ini. Nah, kenapa? Karena check login ini, jika kita lihat, dia check login ini ada di core MY controller. Kalian mungkin bisa lihat kembali di materi-materi awal video kita mengenai connector ya. Kita pernah membuat yang namanya MY controller. Dan di dalam MY controller, kita membuat fungsi check login dan user data. Nah, karena ini adalah core MY controller, maka untuk galeri ini, kita tetap menggunakannya extendnya itu bukan CI controller ya. Kita pakai MY controller agar kita bisa menggunakan semua fungsi yang ada di MY controller. Jika kita lihat di controller buku, ini ya, extendnya juga MY controller. Oke, sudah. Sekarang coba kita refresh. Oke, udah gak ada error ya. Cuman dia tidak tampil halaman karena di indeksnya kita masih kosong. Oke, untuk isi dari galeri kita, mungkin kita bisa samakan dengan controller sebelumnya ya. Kita buat data, yaitu kita get user login, sama dengan this user login.
Oke, seperti ini. Lalu kita buat view-nya ya. Kita gunakan library template, kemudian kita akses fungsinya load. Nah, di sini kita akan mengeload template-nya. Untuk template-nya, dia berada di folder template di view, kemudian nama filenya adalah vlayout. Dan di sini kontennya, kita nanti akan membuatnya di dalam folder galeri. Nama view-nya adalah vindex. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita ke view-nya. Kita buat folder galeri di sini. Galeri, kita enter. Kemudian di dalam galeri kita buat file namanya vindex. File namanya vindex.php ya. Oke, ini vindex-nya. Kemudian isi dari vindex, ini untuk sidebar-nya bisa kita close saja. Untuk isi dari vindex-nya, mungkin kita bisa kopikan saja dari buku ya. Dari indeks buku kita kopikan dari atas sampai div yang ini ya, sebelum load ini kita kopikan, Ctrl C, kita close, kemudian kita ke indeks galeri kita, lalu kita pastekan di sini. Lalu untuk isi tabelnya, tabel bodinya kita hapus saja. Kita hapus dulu. Lalu untuk judulnya kita beri nama judulnya data galeri. Ini biarin data master, kemudian untuk yang ini buku kita ganti dengan galeri. Ini tabelnya kita biarin dulu ya. Sekarang kita coba refresh saja, kita refresh. Oke, ada error. Errornya adalah control galeri on line 4. Kita lihat controller galerinya di line 4. Line 4. Oke, ini ya. Oh ya, ini kita masih typo. MY controller. Oke. Oke, udah ya. Oke, ini masih ada error karena user loginnya undefined. Oke, kita ke indeksnya. Oh, ini ya, user loginnya belum kita kirim ke view. Di sini kita tambahkan objek datanya. Nah, objek data itu kita kirim ke view. Isi dari objek data adalah user login. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, sudah tidak ada error ya. Lalu ini masih list buku, kita ubah namanya menjadi list galeri. Lalu untuk tambahnya kita menggunakan button. Ini kita hapus. Kita gunakan button saja ya, satu button. Di sini namanya adalah tambah galeri. Untuk ikonnya upload. Kemudian kita nanti untuk uploadnya itu kita akan menggunakan modal. Modalnya kita beri nama modal upload. Oke. Kita save, kemudian kita refresh. Oke ya. Mungkin ini warnanya kita ubah menjadi primary aja. Ini kan sukses, kita ubah ke primary. Kita save, kita coba lihat lagi. Oke, sudah ya. Nah, untuk tabelnya mungkin kita abaikan dulu. Sekarang kita akan membuat modalnya dulu ya. Untuk modal mungkin kita bisa ambil dari buku saja ya. Di sini ada modal. Kita kopikan satu modal ini ya dari div yang paling atas ini sampai sini ya. Oke, ini kita copy. Kita kembali ke indeks. Mungkin kita letakkan di bagian paling bawah ini. Kita paste. Lalu di sini isinya adalah upload galeri mungkin ya. Ini filenya kita hapus saja Excel-nya. Jadi file. Untuk namanya mungkin adalah gambar. Untuk buttonnya kita buat buttonnya adalah upload. Untuk ikonnya kita pakai upload. Oke, kita kembali, kita refresh. Sekarang kita coba klik button tambahnya ya. Kita klik. Oh, belum terjadi apa-apa. Kita lihat di modalnya. Oke, modalnya di sini buttonnya itu dia aksesnya modal upload ya, sedangkan nama modal kita dia masih modal import. Di sini kita ganti modal upload. Kita refresh, kita coba lagi. Oke ya, sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Lalu di sini ketika kita choose file, kita hanya bisa memilih satu file ini ya. Untuk memilih lebih dari satu file, kita sambil tekan Ctrl,
di keyboard kita, Ctrl kemudian kita klik. Nah, di sini ketika kita tekan Ctrl kemudian kita klik, di sini dia tidak bisa klik lebih dari satu kali ya. Yang ke select ke blok ini hanya satu. Nah, untuk membuat multiple upload, di sini image-nya harus bisa kita klik lebih dari satu kali ya. Bisa kita pilih lebih dari satu kali. Oleh karena itu, ini kita cancel dulu. Di sini untuk inputnya kita beri tambahan atribut yaitu multiple, kita true. Lalu untuk name-nya kita tambahkan array seperti ini. Kita save. Kita kembali ke browsernya, kita refresh. Sekarang kita coba tambah. Kita choose file. Sambil tekan Ctrl ya. Kemudian kita klik. Nah, ini yang bisa keklik lebih dari satu kali ya. Nah, ini untuk multiple file. Nah, sekarang kita coba filter ya. Jadi yang tampil di sini yang bisa kita klik adalah image. Kita cancel dulu. Kita tambahkan accept-nya yaitu image / bintang. Kita save, kita refresh lagi. Kita coba lagi ya, choose file. Nah, semua filenya yang bisa kita pilih hanya image atau gambar. Oke, kita cancel. Nah, sebenarnya satu lagi yang terlewatkan, kita belum memodifikasi database kita ya. Kita belum menambahkan tabel galeri. Kita ke SQL Yoke-nya, atau kalian bisa buka phpMyAdmin. Nah, di sini ke database purpose, kita tambahkan satu tabel baru, yaitu kita klik kanan table, kemudian kita pilih create table. Untuk nama tabelnya, mungkin kita beri nama table yaitu tbl_gallery. Lalu untuk kolomnya, yang pertama jelas ada ID galeri. Ini untuk ID galerinya, kita tipe datanya integer saja. Lalu dia sebagai primary key dan auto increment. Lalu kolom yang kedua ada file name, untuk nama filenya kita beri nama tipe datanya varchar, kemudian panjangnya 30. Lalu untuk type, dia nanti tipe filenya apa, extensionnya apa, JPG, JPEG atau PNG. Kita beri tipe datanya adalah varchar, panjangnya 20 saja cukup. Kemudian kita masukkan adalah size-nya. Untuk size-nya kita masukkan float, integer sebenarnya juga nggak masalah ya. Lalu path-nya kita tipe datanya varchar, panjangnya 100. Oke, jika sudah kita save. Yes ya. Oke, sekarang tabelnya sudah bertambah, ada tabel galeri. Ini kita close saja. Kita pilih tabel data. Nah, sekarang datanya belum terisi ya, belum ada. Nah, sekarang kita buat modelnya terlebih dahulu. Kita ke model ya, kita buat, kita new file, kita buat mgallery.php. Oke, jangan lupa pertama kali kita buat yaitu php, enter, kemudian untuk membuat kelas, kita cukup ketikkan aja kelas, kemudian tab. Lalu untuk class name-nya kita ganti menjadi mgallery sesuai dengan nama modelnya. Kemudian untuk extend-nya adalah JI models. JI model ya, nggak pakai S. Lalu untuk construct-nya kita hapus saja. Kita buat private variable. Kita beri nama tabel galeri. Dia mengambil dari tabel galeri. Ini adalah nama variabel private ya, private variable. Kemudian untuk tabel underscore galeri ini kita sesuaikan dengan nama dari tabel kita. Oke, sekarang kita buat fungsi untuk mendapatkan semua list galeri. Semua list data galerinya ya. Nanti ini akan kita tampilkan di dalam view kita, di dalam indeks kita. Kita tuliskan aja public, kemudian function. Nama fungsinya apa? Fungsinya mungkin adalah list gallery. Oke, seperti ini. Kemudian kita returnkan. Returnkan apa? Kita returnkan, kita ngambil dari list DB, berarti kita akan mengakses dari database.
kita akan get. Nah, yang kita get apa yang kita get? Kita akan get dari tabel list, tabel galeri. Jadi kita akan mengambil semua data dari tabel galeri, lalu kita returnkan resultnya, hasilnya kita returnkan. Oke, seperti ini. Nah, untuk list galeri ini kita akan panggil di dalam indeks kita. Di indeks kita tambahkan objek data, kita tambahkan list data di dalam objek data ini ya, atau list galeri gitu ya. List galeri, kemudian kita akses modelnya. Nama modelnya apa tadi? Modelnya galeri. Nah, untuk fungsinya adalah list galeri. Seperti ini. Jangan lupa modelnya mGallery ini kita panggil di construct-nya, array mGallery seperti ini. Kita cek ada error apa enggak, kita refresh. Oke, tidak ada error. Sekarang kita akan menampilkan datanya di dalam galeri ini ya, di dalam tabelnya. Sekarang kita ke indeks. Nah, untuk data dari galeri itu ada apa aja? Kita bisa lihat di tabelnya, ada ID. Mungkin ID tidak usah kita tampilkan saja ya. Lalu yang ingin kita tampilkan adalah file name, type, size, path, dan satu lagi yaitu kita akan menampilkan gambarnya. Nomor, gambar, kemudian ini adalah nama file, selanjutnya adalah tipe file, lalu yang terakhir adalah size. Kita hapus sisanya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menampilkan datanya di dalam tbody ya. Untuk tbody-nya kita akan menampilkannya menggunakan for each. Untuk shortcut-nya kita tulis saja for, kemudian kita tekan Ctrl spasi. Oke, seperti ini. Lalu untuk variabelnya, variabel kita akan mendapatkan galeri. Yaitu di sini dari indeks kita mengirimkan array yaitu list galeri. Array-nya ini kita kirimkan ke indeks melalui objek data. Berarti kita akan menampilkan data galeri ya. Berarti yang kita masukkan di variabel ini adalah list galeri. List galeri. Untuk key-nya kita hapus saja. Lalu value. Yang pertama kita akan menampilkan nomornya ya. Kita buat dulu tr. Kemudian di dalam tr itu ada td. Nah, untuk td-nya sebanyak kolomnya ada berapa ya? Dari nomor sampai aksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 td. Kita kopikan saja 6 td. Daya ini udah ada 6 td. Untuk td yang pertama kali adalah kita ingin menampilkan nomornya. Lalu kita buat satu variabel di sini nomor sama dengan 1. Lalu di dalam sini untuk menampilkannya kita gunakan yang namanya seperti ini. Kita awali dengan php echo, kemudian kita tuliskan nomor plus plus. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua, kita awali juga dengan php echo. Kita tampilkan value-nya. Value yang akan kita tampilkan apa? Mungkin gambar ya. Gambar itu berarti nanti kita ngaksesnya dari path ini. Berarti kita tampilkan path saja. Lalu ini bisa kita copy saja. Sampai sini ya. Lalu yang ketiga adalah nama file, yaitu file name. Yang keempat type, dan yang kelima adalah size. Size ini nanti ya dalam bentuk byte. Oke, mungkin kita coba ke halaman indeksnya, kita refresh. Oke, masih tetap kosong. Kenapa? Karena kita masih belum ada data yang akan kita tampilkan ya. Sekarang mungkin kita akan membuat fungsi tambahnya terlebih dahulu. Untuk membuat fungsi tambah, sekarang kita ke controller, kita buat yaitu satu fungsi yang namanya save data. Untuk mempercepat, mungkin bisa kita lihat referensi dari controller buku ya mengenai file uploading. Yang pertama kita buat dulu direktori penyimpanannya. Ini kita copy saja, kita masukkan di controller galeri, fungsi save data, kita paste di sini. Nah, untuk path penyimpanannya mungkin kita akan menyimpan di folder upload, kemudian kita akan membuat folder yang namanya galeri. Oke, kemudian
Selanjutnya adalah kita akan membuat satu deklarasi array, yaitu array-nya namanya data. Nah, kemarin untuk mendapatkan file yang kita upload, kita menggunakan yang namanya array files ya. Array files. Nah, sekarang kita get dulu file yang kita upload itu jumlahnya ada berapa. Kita buat variabel mungkin jumlah file sama dengan, kita gunakan count. Nah, count itu nanti akan kita gunakan untuk menentukan atau menghitung jumlah data yang ada di dalam satu array. Nah, nama array-nya adalah array underscore files. Seperti ini. Kemudian name dari inputnya apa? Name dari inputnya adalah galeri. Atau kita lihat dulu di modalnya. Oh, namanya gambar. Kita ubah aja mungkin namanya galeri. Biar lebih spesifik. Oke, di sini kita beri nama galeri. Yaitu kita akan coba ngecek berdasarkan name dari galeri tersebut. Nah, ini. Nah, jika jumlah filenya sudah ke-get, sudah kita peroleh, kemudian kita lakukan menggunakan pengulangan for. Untuk indeks awalnya adalah i sama dengan 0, kemudian i kurang dari jumlah file. Lalu di dalam for ini kita akan melakukan pengecekan dari masing-masing file ini, itu ada nggak datanya. Nah, untuk pengecekannya kemarin kita menggunakan ini ya. Menggunakan if empty files gambar name. Ini kita copy saja. Kita ke galeri, kita masukkan di dalam for ini. Shift ALTF. Oke, karena kemarin kita tidak multiple upload ya, alias single upload, jadi hanya bisa upload satu file, maka kita tidak membutuhkan indeks. Nah, sedangkan kali ini kita uploadnya lebih dari satu ya, maka kita perlu menambahkan indeksnya di sini. Yaitu indeksnya adalah i. Oke, karena kita menggunakan multiple upload, jadi dari file gambar ini, kita tampung dulu ke dalam array penampung. Untuk tipenya masih files ya, kemudian untuk array-nya kita beri nama file. Ini bebas ya untuk nama array-nya ini ya. Lalu kita pindahkan, yang pertama name, kita buat name. Lalu kita get dari files gambar name ini ya. Ini bisa kita copy saja. Nah, seperti ini. Ada 5 indeks yang perlu kita masukkan ke dalam array files ini ya. Kita kopikan saja sebanyak 5. Yang pertama name, lalu yang kedua adalah type, yaitu tipe filenya. Kemudian yang ketiga adalah time name, atau direktori penyimpanan file dari servernya. Lalu yang ketiga ada error. Ini untuk menampilkan data jika datanya itu error. Lalu yang terakhir adalah size. Ada 5 indeks yang perlu kita tampung ke dalam array, yaitu files. Oke, ini ada salah, ini bukan gambar tapi galeri ya. Kita ubah aja gambar menjadi galeri. Lalu kita jangan lupa juga menambahkan indeks dari for-nya ini, dia file yang keberapa, image yang keberapa. Oke, jadi kita sudah menampung array galeri, yaitu ke dalam suatu file. Kemudian kita lanjutkan dengan konfigurasinya. Untuk konfigurasinya masih sama. Seperti ini ya, upload path-nya itu kita menggunakan path ini. Lalu untuk type-nya kita menggunakan GIF, JPG, PNG, dan JPEG. Untuk file name-nya kita generate dari time. Kemudian untuk max size-nya adalah 1 MB. Jika sudah, kita inisialisasikan konfigurasinya ke dalam library upload. Langkah selanjutnya, jika file yang sudah berhasil kita upload akan kita pindahkan ke dalam direktori path-nya. Nah, di sini kalau kemarin adalah gambar, sekarang yang kita pindahkan adalah file. Jadi file ini kita ambil dari sini ya, dari array penampungnya. Kemudian sama seperti kemarin untuk upload data ini, berarti kita akan nge-get file yang berhasil kita pindahkan ke dalam direktori path, yaitu upload galeri. Setelah kita mendapatkan datanya,
kita akan menyimpannya ke dalam suatu array agar kita bisa uploadnya itu secara bersama-sama. Nah, ini kita hapus saja, kita tampung dulu di dalam array, misalnya array-nya adalah data. Nah, begini ya. Lalu isi variabelnya apa saja. Nah, untuk variabelnya kita bisa lihat di database kita. Di sini ada untuk ID galeri kita lewatkan karena di sini sifatnya adalah auto increment. Berarti kita hanya membutuhkan file name, type, size, dan path. Nah, di sini kita tuliskan yang pertama adalah file name. File name-nya kita peroleh dari data ini ya. File yang sudah berhasil kita upload, kita tampung di upload data. Nah, di sini kita ambil untuk name-nya, yaitu file name, seperti ini penulisannya. Kemudian yang kedua adalah, kita lihat lagi, type. Kita tulis type, tanda panah. Untuk type, kita juga bisa memperolehnya dari variabel upload data seperti name ini. Atau kalian juga bisa ngambil dari object files ini. Jadi kalian ambil yang bagian type. Nah, ini kita copy saja, kita letakkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah size. Size-nya juga kita bisa peroleh dari sini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini, koma, dan yang terakhir adalah path. Nah, untuk path-nya kita awali dengan titik slash, kemudian kita gabungkan dengan path. Tadi kita menyimpannya di dalam apa? Di dalam variabel path. Kita letakkan di sini, kemudian kita tambahkan dengan file name-nya. Seperti ini. Kita save. Nah, ini kita sudah menampung semua filenya itu di dalam array data. Nah, sekarang kita akan menyimpan datanya ini ke dalam database, ke dalam tabel galeri yang tadi sudah kita buat. Nah, untuk menyimpannya kita menggunakan this, nama modelnya apa, mGallery, kemudian kita akan membuat fungsi yang namanya insert nanti. Nah, kita simpan apa, adalah array data. Sekarang kita buat fungsi insert di dalam model mGallery. Kita ke model mGallery, ini ya. Nah, kita buat fungsi insertnya. Kita buat public function, lalu insert. Nah, di sini variabelnya apa? Yang tadi kita kirim adalah data. Nah, karena kita ngirimnya ke dalam fungsi ini dalam bentuk array data, jadi lebih dari satu data ya. Oke, maaf, ini bukan di sini ya. Ini harusnya ada di luar for. Kita lihat for-nya di mana? Di sini ya. Berarti kita letakkan di sini. Oke, nah karena kita mengirim array data, kemudian kita ingin menyimpannya secara bersamaan atau secara sekaligus ke dalam database, nah maka dari itu kita menggunakan di sini adalah db insert batch. Seperti ini penulisannya. Kemudian di sini adalah nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah this tabel galeri. Kemudian data yang akan kita simpan apa? Data seperti ini. Nah, ini kita lakukan pengecekan. Kita tambahkan if seperti ini. Nah, jika berhasil, kita returnkan true. Jika gagal, kita returnkan false. Oke, seperti ini. Jadi ini mirip-mirip dengan import ya. Jika kalian sudah mempelajari mengenai import, pasti ada di sini insert batch. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menjalankan ini. Nah, kita akan mengirimkan alertnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan JSON ya. Kita kurung dengan if. Ini jika berhasil apa, kemudian jika gagal, outputnya apa. Nah, ini untuk JSON-nya mungkin kita bisa copy saja dari buku. Ini ya, kita kopikan saja ini di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Status code-nya kita biarkan 200, title-nya berhasil, type-nya sukses. Nah, untuk message-nya kita ubah, mungkin berhasil menambahkan galeri, yang di sini adalah gagal menambahkan galeri. Untuk status code, type dan title-nya kita biarkan ya. Kemudian kita echo di sini.
untuk mengirimnya ke dalam bentuk JSON. Kita menggunakan JSON encode, yang kita encode adalah output. Oke, kita save. Sekarang kita ke index. Nah, di sini kita belum membuat fungsi untuk uploadnya ya. Untuk fungsi upload, kita samakan saja seperti ketika kita membuat file upload di dalam data master buku. Kalian bisa lihat lagi tutorialnya di video unit 14. Kita ke buku, kemudian kita ke view tambahnya. Di sini ada form submit ini ya. Ini kita kopikan saja segini. Kita copy, kemudian kita pastekan di indeksnya. Jangan lupa, karena ini JavaScript, kita membutuhkan script. Kita pastekan di sini. Oke, nah sekarang untuk inputannya. Untuk inputannya di sini kan kita hanya berupa file ya. Berarti kita tidak membutuhkan inputan ini. If-nya kita hapus, berarti else-nya juga kita hapus. Ini masih kelebihan satu. Nah, shift ALTF untuk merapikan. Kemudian kita ganti controllernya apa? Controllernya adalah galeri. Kemudian untuk fungsi untuk menyimpannya adalah save data. Untuk selebihnya kita samakan saja. Nah, untuk redirect-nya mungkin kita bisa menggunakan window.reload. Ini nanti ketika berhasil, nanti dia akan nge-reload halaman. Oke, sekarang mungkin bisa kita coba. Oke, ini ada error. Errornya ada di line 37 di controller galeri. Kita cek controller galeri line 37. Oke, ini kita salah menempatkan indeks i-nya ini ya. Kita letakkan seharusnya di setelah name ini. Kita pastikan di sini. Oke, sekarang kita refresh lagi. Oke, sudah aman ya. Sekarang kita coba tambah. Nah, kita masukkan galerinya ya. Mungkin untuk buku ini kita pilih 2 saja. Kita pilih. Nah, di sini nanti ada keterangan 2 files, kemudian kita upload. Oke, ada error ya, nggak berhasil. Kita coba. Oke, errornya tidak diketahui ya. Kita coba cek database-nya apakah sudah masuk. Belum masuk juga. Nah, kita cek nih kenapa error ya. Mungkin kita gunakan Postman. Di sini saya memakai yang namanya extension Postman. Kalian bisa install browsernya jika browsernya belum ada Postman-nya ya. Ini untuk linknya, aplikasi purpose, kemudian akses controllernya adalah galeri, kemudian tadi fungsinya apa? Save data ya, untuk menyimpan filenya. Kemudian untuk nama filenya, di controller kita menggunakan yang namanya galeri. Berarti di sini galeri, karena ini sifatnya array, berarti kita masukkan array-nya. Mungkin kita akan upload satu file dulu ya. Berarti kita pakai galeri, kemudian kita kasih indeksnya 0. Kita coba. Nah, kalau misalnya lebih dari satu file, kita tambahkan lagi satu galeri, kemudian indeksnya adalah 1. Tipenya kita ubah file, kita tambahkan ke image-nya. Nah, ini kita buat ngecek apakah ada masalah di controllernya atau di database-nya. Coba kita send. Oke, berarti send berhasil ya. Jika kita lihat di database, sudah masuk, ada 2 file. Jika kita lihat di project aplikasinya, ke folder upload, di sini ada galeri, ada 2 file ya. Di Postman nggak ada error ya, berarti nggak ada masalah di database, model, maupun controllernya. Berarti errornya itu ada kemungkinan berarti ada di view-nya. Nah, sekarang kita cek view-nya. Oh, di sini form import, sedangkan kita menggunakan form submit. Nah, ini kita samakan ya. Kita ganti di sini adalah form submit. Oke. Ini ya. Jadi fungsi form submit itu harus sama dengan ID form ini ya.
karena kita akan menggunakan form ini untuk mengupload gambarnya. Sekarang kita coba, ini kita klik lagi galeri, kita refresh. Nah, sekarang coba kita upload lagi. Ini udah ada ya, mungkin kita upload gambar yang lain. Apa di sini saya punya gambar apa? Oke, coba gambar yang sama nggak masalah ya. Oke, kita open, ada 2 file, kita upload. Oke, berhasil ya, berhasil menambahkan galeri. Oke, ini belum reload ya. Oke, untuk gambarnya sudah ke-upload. Di sini udah ada tambahan image lagi. Di database juga sudah ada tambahan 2 file lagi. Nah, ini belum reload. Coba kita ganti di reloadnya ini, kita coba gunakan Windows Open, lalu self.location, _self. Kita coba ini ya. Ini juga sintaks untuk reload halaman. Kita save. Kita refresh. Ini kita close saja. Kita coba upload lagi ya. Mungkin satu file saja. Kita upload. Oke, berhasil. Oh, dia nggak reload juga. Atau kita coba tekan Ctrl F5 untuk menghilangkan cache-nya. Kita coba lagi. Satu gambar, upload. Masih belum reload ya. Oh, ini kita ada typo di sini, kita kelebihan kurung. Kita coba lagi, kita refresh. Kita tambah lagi. Oke, kemudian upload. Oke, sudah refresh ya. Di sini juga sudah tertambah. Nah, di sini gambarnya masih belum nampil ya. Jadi hanya berupa pad-nya saja. Nah, sekarang kita tambahkan atau tampilkan gambarnya. Ini ya. Ini kita cut saja dulu. Kita kemarin menggunakan tag img. Kita ketikkan saja img kontrol spasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk pad-nya kita pastekan di sini. Kita save, sekarang kita refresh. Oke, sudah muncul gambarnya. Ini ukurannya terlalu besar. Mungkin kita kecilkan, kita tambahkan width-nya. Mungkin width-nya adalah 100 pixel. Kita save dan kemudian kita refresh. Oke, sudah sesuai ukuran ya. Oke, itu untuk upload multiple file. Mungkin kita bisa menambahkan satu button. Di sini adalah button untuk menghapus image-nya ya. Untuk buttonnya kita letakkan di sini ya, di TD aksinya. Kita gunakan button. Di dalam button kita menggunakan atribut onClick. Kemudian kita gunakan juga kelasnya. Kelasnya adalah btn danger. Berarti nanti berwarna merah. Ukurannya kita pilih yang small, SM. Kemudian untuk tulisannya mungkin kita tambahkan tulisannya adalah hapus. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Sudah ada buttonnya, mungkin kita akan tambahkan icon di sini. Iconnya kita menggunakan yang namanya i, bisa ya. I, kemudian untuk kelasnya adalah Pava trash. Trash itu artinya tempat sampah. Kita save, kemudian kita refresh lagi. Oke, sudah ada muncul. Sekarang kita akan memberikan aksi ini ya. Ketika ini diklik, nanti akan muncul pop-up konfirmasi apakah ingin menghapus image-nya atau enggak. Oke, sekarang di sini kita udah ada on click, kita tambahkan di sini fungsi yang akan kita buat nanti apa ya? Misalnya delete galeri. Seperti ini. Nah, yang akan kita kirimkan adalah yang pertama adalah ID galerinya. Kita gunakan PHP echo, kemudian kita masukkan value ID galeri seperti ini. Lalu di script ini kita buat fungsi yaitu delete galeri tadi.
tadi yang kita kirimkan di sini adalah ID galeri ya. Maka kita terima di sini sebagai ID galeri. Oke, kemudian kita buat fungsi di dalam delete galerinya. Oh ini typo kurang E. Oke. Untuk fungsinya kita gunakan swal. Di dalam shell kita buat fungsi yang pertama ada title. Title-nya apa? Mungkin kita title-nya adalah konfirmasi, koma. Yang kedua ada teks. Teksnya apa? Di sini mungkin ingin menghapus galeri, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah icon. Iconnya di sini kita menggunakan warning untuk konfirmasi. Lalu buttons kita true saja karena kita akan menggunakan button, berarti kita true. Lalu danger mode kita true juga. Oke, nah kemudian di sini kita tambahkan then. Nah, setelah buttonnya itu diklik, apa yang akan terjadi? Berarti kita buat fungsi atau variabel namanya submit. Kita gunakan arrow function seperti ini ya. Nah, ketika submit ini diklik, nanti kan ada dua button nih. Button OK atau button cancel. Ketika buttonnya itu diklik, nanti di sini akan ngecek. Berarti kalau misalnya yang diklik adalah submitnya OK, berarti submitnya true ya. Tapi kalau submitnya cancel, berarti dia submitnya false. Nah, di sini akan ada pengecekan jika submitnya true, berarti nanti dia akan menjalankan fungsi Ajax. Nah, kemudian untuk di dalam fungsi Ajax-nya, kita ada function di sini. Lalu, yang pertama ada URL. Nah, isi dari URL itu adalah kita buat php echo base URL. Nah, kita akses di sini adalah lokasi untuk penyimpanannya. Untuk URL di sini kita buat adalah kita akses controller query, kemudian untuk fungsinya adalah delete data. Lalu di sini kita tambahkan ID yang akan kita delete, yaitu ID galeri. Nah, ID galeri kita peroleh dari sini ya. Lalu setelah URL, selanjutnya ada type. Type-nya adalah kita gunakan adalah delete. Langkah selanjutnya adalah kita akan menangkap jika Ajax-nya berhasil dijalankan ya. Kita tangkap di atribut success. Kemudian di dalam success itu berisi sebuah function. Sebuah function ini nanti dia akan mengirimkan sebuah result. Seperti ini. Nah, ini resultnya itu apa? Result ini adalah JSON yang dikirim oleh controller. Nah, ketika kita lihat di controllernya ini kan mengirim sebuah JSON yaitu output. Output ini berarti berisi status code, title, tag, dan message. Nah, output ini akan diterima di fungsi ini, di result ini ya. Kemudian agar dapat dibaca oleh Ajax, kita harus parse-nya dulu ke dalam JSON. Kita ketikkan JSON parse, kemudian kita masukkan resultnya di sini. Oke, nah ini ya. Jadi ini JSON-nya kan di-encode oleh controller. Kemudian di dalam Ajax ini kita harus memparse atau mengubahnya itu agar bisa dibaca oleh JSON. Kemudian kita tampilkan swallow. Swallow itu berisi result ya. Seperti kemarin pernah kita bahas bahwa swallow berisi result. Mungkin bisa kita lihat di sini ketika kita arahkan kursor kita ke swallow, nanti di sini ada definition swallow.js. Ini kita klik. Nah, di sini ya, swallow, kemudian dia minta inputannya apa? Inputannya adalah JSON berupa result. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah swallow kita akan reload ya.
reload. Nah, reloadnya itu jika hasil status code sama dengan 200. Berarti jika status code 200, berarti kan dia berhasil ya. Delete-nya nanti berhasil. Jika delete-nya berhasil, nanti dia reload. Kita gunakan set timeout untuk mereload. Windows, kita ketikkan windows.open, lalu kita tambahkan self.location, kutip 1, kemudian underscore self. Nah, ini nanti akan berjalan setelah 1500 milidetik, berarti setelah 1,5 detik ya. Oke, kita save. Ini untuk fungsi delete galerinya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi delete data di dalam controller galeri ya. Kita ke controller galeri, kita tambahkan di sini fungsi public function, yaitu delete data. Delete datanya di sini dia mengirimkan apa? Mengirimkan ID galeri. Berarti kita terima di sini ID galeri. Lalu untuk menghapusnya kita akses model ya. Modelnya adalah mGallery. Mungkin untuk delete-nya kita gunakan delete seperti ini. Yang ingin kita hapus apa? Yang ingin kita hapus adalah ID galeri. Sesuai dengan ID galeri yang dikirimkan. Nah, ini kurang dolar ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengirimkan JSON-nya ya. Seperti JSON ini. Berarti kita harus membungkus fungsi ini, membungkus fungsi pemanggilan model ini ke dalam sebuah if seperti ini. Mungkin ini bisa kita copy saja sampai JSON output, kita pastekan di sini. Lalu untuk fungsi insertnya kita ganti dengan delete ID galeri. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, jadi seperti ini ya. Jika fungsinya berhasil berjalan untuk menghapus galerinya berhasil, berarti dia nanti akan masuk ke output ini. Berarti di sini tulisannya adalah berhasil menghapus galeri. Jika gagal, berarti gagal menghapus galeri. Nah, sekarang kita buat fungsi di modelnya. Di modelnya kita tambahkan function delete ya. Kita ketikkan aja func. Jika muncul seperti ini, kita klik saja yang paling atas ini ya, ada function titik-titik ini ya. Kita klik, atau jika ini tidak muncul, kita tekan Ctrl spasi. Nah, seperti ini. Kita klik ini, kita pilih ini. Nah, nanti dia akan secara otomatis membuat fungsinya. Kita tinggal ganti namanya adalah delete. Di sini kita menggunakannya apa ya? Delete ya. Berarti di sini nama fungsinya adalah delete. Di sini yang ingin kita delete adalah berdasarkan ID galeri. Oke, sekarang kita isi. Isinya di sini. Kita akses disk db where, berarti di sini adalah kondisinya ya. Kondisinya kita akan menghapus yang ID galerinya sama dengan ID galeri yang dikirimkan. Jadi nanti yang akan dihapus adalah ID galeri yang sesuai dengan ID galeri yang dikirimkan ke fungsi delete ini ya. Lalu jika sudah, kita bisa akses menggunakan db, disk db, kemudian delete. Kita akan menghapusnya dari tabel galeri seperti ini. Untuk simpelnya seperti ini, tapi jika kita ingin menggunakan pengkondisian seperti ini, if seperti ini, berarti di sini return-nya harus true atau false. Nah, berarti ini kita bungkus dengan if. Nah, ini jika berhasil berarti kita returnkan true. Lalu jika gagal, berarti kita returnkan false. Oke, seperti ini. Oke, mungkin bisa kita coba. Sini kita coba hapus salah satu, yang ini aja. Coba kita hapus. Kita klik button hapus ini. Nah, di sini muncul konfirmasi ya. Sekarang kita klik OK. Tidak terjadi apa-apa. Tapi sudah berhasil kehapus ya. Kita coba lihat lagi, mungkin ada yang salah.
di database. Tadinya ada 7, sekarang yang nomor 5 kehapus ya. Salahnya di mana? Mungkin bisa kita coba cek. Oh, oke, ini bukan result ya, tapi ini adalah hasil. Jadi kita yang dimasukkan ke dalam soal show ini adalah result yang sudah kita parse ke JSON, yaitu hasil. Kita save, mungkin bisa kita coba lagi, kita refresh, kita hapus ya, hapus. Oke, nah berhasil menghapus galeri. Galerinya sudah kehapus. Di database kita refresh, sudah kehapus. Kemudian kita cek di galerinya. Nah, ini image-nya masih ada ya. Jadi belum terhapus. Sekarang kita akan menghapus image-nya ini. Ketika dihapus, image-nya juga akan ikut terhapus. Nah, caranya kita ke controller, kita ke metode hapusnya. Di sini kita tambahkan unlink ya. Tapi sebelum kita tambahkan unlink, kita get dulu datanya. Kita tampung di dalam sebuah variabel namanya data gallery. Di dalam data gallery, kita akses this, kemudian modelnya adalah mGallery, lalu fungsi di dalam modelnya yang ingin kita akses adalah list gallery by ID, gitu ya. Nah, di sini untuk variabel yang dikirim adalah ID gallery. Oke, sekarang ini sudah ada. Sekarang kita buat fungsi list gallery by ID ya di dalam modelnya. Di dalam model ini ya, mungkin bisa kita kopikan saja. Sebenarnya sama untuk fungsinya, hanya membedakan jika yang pertama adalah kita akan mendapatkan semua data. Di sini kita akan mendapatkan datanya itu by ID yang dipilih. Di sini juga ada variabelnya yaitu ID gallery. Kemudian di sini get-nya kita ganti get where. Lalu di sini ada array yaitu ID gallery sama dengan ID gallery. Kita akan menampilkan satu data yaitu berarti kita menggunakan row. Oke, seperti ini. Berarti untuk fungsi list gallery by ID-nya sudah ada. Sekarang di dalam if ini jika hapusnya berhasil berarti kita tambahkan unlink yaitu data gallery panah pet. Berarti kita akan menghapus image yang ada di pet ini. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba, kita refresh. Nah, mungkin kita akan menghapus ini ya, yang image nomor 5 ini. Kita lihat dulu. Untuk image-nya 53504. Kita cek 53504. Nah ini ya, nanti ini akan terhapus. Kita coba hapus, kemudian oke. Oke, berhasil menghapus. Kita lihat di database, kita refresh, sudah terhapus. Sekarang kita lihat di image-nya 504 sudah terhapus. Oke, mungkin demikian untuk materi mengenai multiple file uploading. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya Ki Anom undur diri, sampai jumpa di materi selanjutnya.